Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang komponen dan model sistem informasi. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Contohnya, ketika seorang mahasiswa menggunakan sistem informasi akademik, eh, mahasiswa tersebut menggunakan untuk memperoleh informasi tentang akademik, yaitu informasi jadwal mata kuliah, informasi uh, SKS yang diampu, dan informasi dosen yang diampu. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, serta keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, maka prosesnya akan lebih cepat, produksinya akan lebih banyak, kualitasnya akan lebih baik, manajemennya ini akan lebih baik, pengambilan keputusannya ini akan lebih cepat, dan dapat memecahkan masalah, serta bisa unggul dalam persaingan. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan bagian dari sistem. Contoh, sistem pencernaan. Ini adalah sekumpulan komponen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mencerna. Jadi ada sistem pencernaan, ini tujuannya mencerna, dan ada komponen-komponennya, yaitu ada tenggorokan, ada usus, ada lambung, ya seperti itu. Kemudian ada contoh lainnya sistem informasi akademik. Ini ada banyak komponen ya yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk memberikan informasi akademik. Ini adalah komponen sistem. Jadi salah satu komponen sistem adalah masukan, ya. Kemudian ada komponen proses dan ada komponen keluaran. Ya, serta ada mekanisme pengendalian antara masukan dan keluaran. Jadi sehingga masukan dan keluarannya itu hasilnya sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada batasan sistem, ada lingkungan. Ya, lingkungan ini ada banyak sekali, ya. Ada vendor, pelanggan, bank, pesaing, pemilik, pemerintah. Ini yang berhubungan dengan sistem. Komponen sistem tujuan. Tujuan yang menjadi pemotivasi dan mengarahkan sistem. Kemudian komponen masukan atau input. Ini adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Kemudian ada komponen proses. Bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran. Kemudian selanjutnya adalah komponen keluaran atau output. Ini adalah hasil dari pemrosesan. Kemudian ada komponen umpan balik. Ini komponen yang mengendalikan masukan maupun proses agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian komponen batas. Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Kemudian yang terakhir ada komponen lingkungan. Ini adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lalu bagaimana dengan komponen sistem informasi? Apa saja komponen sistem informasi itu? Komponen sistem informasi yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Ini mencakup
piranti fisik seperti PC dan printer dan platform-platform lainnya, perangkat lainnya juga. Kemudian komponen sistem informasi selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Ini adalah sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Komponen selanjutnya adalah prosedur. Ini adalah komponen yang terdiri dari sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Komponen selanjutnya adalah basis data. Ini adalah sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Komponen selanjutnya adalah jaringan komputer. Sistem penghubung yang memungkinkan resource atau sumber dipakai secara bersama-sama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Kemudian komponen selanjutnya adalah orang. Orang ini adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Kemudian komponen yang terakhir itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terdiri dari yang pertama, pemakai akhir atau end user. Ini adalah orang yang memakai SI atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Contohnya staff, manajer operasional, manajer taktik, manajer strategis. Kemudian selanjutnya itu spesialis IT. Ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi dan pengembangan sistem informasi. Umumnya, bagian atau departemen ini diberi nama PDE, pengolahan data elektronik. Contohnya, analis sistem, pemrogram sistem, administrator basis data. Kemudian kita akan membahas tentang model sistem informasi. Model sistem informasi ini terdiri dari 3 model. Yang pertama, tersentralisasi atau terpusat. Yang kedua, desentralisasi atau tersebar atau terdistribusi. Yang ketiga, itu adalah model client server. Yang pertama, model sistem informasi tersentralisasi atau terpusat. Ya, semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Model sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Kemudian model desentralisasi atau tersebar atau terdistribusi. Sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer yang mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Ini adalah model sederhana terdapat pada sejumlah komputer yang terhubung dalam jaringan yang menggunakan arsitektur peer-to-peer. Ya, pada model ini, masing-masing komputer memiliki kontrol terhadap resource, misalnya data, printer, atau CD-ROM, tetapi memungkinkan komputer lain menggunakan resource tersebut. Contoh sistem pemrosesan terdistribusi berdasarkan area fungsional. Misalnya ada perusahaan X, ini terdapat fungsional yaitu misalnya fungsional personalia, pemasaran, produksi, dan accounting. Ini dibagi-bagi tiap fungsionalnya. Jadi tiap perangkat itu dibagi tiap
fungsionalnya, sehingga tiap fungsional itu bisa ada unit pemrosesan informasi yang berbeda-beda. Kemudian contoh terdistribusi pada bank, ya ini contoh lainnya, terdapat bank ABC ini terdapat cabang-cabang per kota, itu akan dibagi tiap kota. Nah, jadi datanya akan terbagi tiap kota, sehingga ketika sistem itu berjalan itu akan dikirim ke per cabang. Ya, setelah cabang terkirim semua baru disatukan dalam suatu komunikasi. Keuntungan sistem pemrosesan data desentralisasi atau tersebar atau terdistribusi. Yang pertama, ini bisa menghemat biaya. Ya, karena sifatnya itu per cabang ya, tersebar ya, jadi tidak langsung terpusat ya. Jadi bisa diolah secara per cabang. Kemudian peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Ya, karena pembagian per cabang itu tadi ya per wilayah, maka tanggung jawab itu akan meningkat ya untuk pengeluaran biaya karena dibagi per cabang. Ya, peningkatan kepuasan pemakai ya. Jadi pemakai itu puas karena sudah terbagi-bagi ya, tidak terpusat. Kemudian kemudahan pencadangan ketika menjadi musibah ya, karena data itu terdapat banyak backup ya, karena servernya itu ada di tiap cabang. Kemudian kekurangan sistem pemrosesan data desentralisasi tersebar atau terdistribusi. Yang pertama, ya memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, karena ini sifatnya tersebar, maka kontrolnya harus jelas ya, harus sesuai dengan usernya ya, user aksesnya. Jadi kemungkinan kekacauan kontrol ini pasti ada. Kemudian ketidaksesuaian dalam penyediaan hardware dan software, karena ya sifatnya tersebar, jadi semuanya harus tersedia hardware dan software, dan ini rawan ketidaksesuaian dalam penyediaan hardware dan software. Ya, standarisasi bisa tidak tercapai ya, karena banyaknya kontrol yang harus digunakan, sehingga untuk mencapai standar itu bisa tak tercapai. Kemudian yang terakhir itu model client server. Client server ini adalah memungkinkan ya untuk sebuah klien ya untuk melakukan ya suatu permintaan ke dalam layanan ke server ya, mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien yang bersangkutan. Setelah data diterima, klien segera melakukan pemrosesan. Dari segi server, sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien ya, secara fisik dapat berupa komputer atau mainframe atau mini komputer atau workstation atau PC atau berarti yang lain, misalnya printer.
namun tidak harus berupa sistem fisik, tetapi juga bisa berupa suatu proses. Sebagai contoh adalah yang disebut dengan database server, adalah sebuah proses dalam komputer untuk menangani permintaan akses terhadap basis data. Ini contoh model client server ya. Jadi ada servernya ya, klien request ke server ya, server akan memberikan jawaban ya. Klien juga bisa merequest basis datanya dan akan dikirimkan pengembaliannya terhadap request itu. Jadi itu adalah komponen dan model sistem informasi. Kesimpulannya, komponen sistem informasi terdiri dari hardware, software, prosedur, orang, basis data, dan jaringan. Sedangkan model sistem informasi ini ada tersentralisasi, memungkinkan semua pemrosesan data dilakukan secara terpusat untuk melayani semua pemakai. Model sistem informasi desentralisasi ini memungkinkan pemrosesan data dilakukan secara tersebar pada sejumlah komputer dan dapat saling melakukan pertukaran data. Model sistem informasi client server ini melibatkan sembarang sistem atau proses yang melakukan permintaan data atau layanan serta menyediakan data atau layanan tersebut. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.